dalam pemberantasan korupsi di era Subianto begitu kepemimpinannya gerak membuka dugaan korupsi pada proyek sudah dilakukan KPK sejak awal 2025. Proses penyelidikan dilakukan secara hati-hati untuk memastikan setiap tahapan berjalan sesuai prosedur. Perkenalkan, nama saya Syifa Amanda Fioni, NPM 2510170530018, Program Studi Manajemen Kelas A Universitas Baitur Rahmah. Di sini saya akan menjelaskan apa itu korupsi dan integritas. Korupsi yang terjadi di Indonesia sudah sangat mengkhawatirkan dan berdampak buruk luar biasa pada hampir seluruh sendi kehidupan. Korupsi telah menghancurkan sistem perekonomian, sistem demokrasi, sistem politik, sistem hukum, sistem pemerintahan, dan tatanan sosial kemasyarakatan di negeri ini. Di lain pihak, upaya pemberantasan korupsi yang telah dilakukan selama ini belum menunjukkan hasil yang optimal. Korupsi dalam berbagai tingkatan tetap saja banyak terjadi seolah-olah telah menjadi bagian dari kehidupan kita yang bahkan sudah dianggap sebagai hal yang biasa. Jika kondisi ini tetap kita biarkan berlangsung, maka cepat atau lambat korupsi akan menghancurkan negeri ini. Korupsi harus dipandang sebagai kejahatan luar biasa atau disebut dengan extraordinary crime, yang oleh karena itu memerlukan upaya luar biasa pula untuk memberantasnya. Upaya pemberantasan korupsi yang terdiri dari dua bagian besar, yaitu satu penindakan dan dua pencegahan, tidak akan pernah berhasil optimal jika hanya dilakukan oleh pemerintah saja, tanpa melibatkan peran serta masyarakat. Oleh karena itu, tidaklah berlebihan jika mahasiswa sebagai salah satu bagian penting dari masyarakat yang merupakan pewaris masa depan diharapkan dapat terlibat aktif dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia ini. Keterlibatan mahasiswa dalam upaya pemberantasan korupsi tentu tidak pada upaya penindakan yang merupakan kewenangan institusi penegak hukum. Peran aktif mahasiswa diharapkan lebih difokuskan pada upaya pencegahan korupsi dengan ikut membangun budaya anti korupsi di masyarakat. Mahasiswa diharapkan dapat berperan sebagai agen perubahan dan motor penggerak gerakan anti korupsi di masyarakat. Untuk dapat berperan aktif, mahasiswa perlu dibekali dengan pengetahuan yang cukup tentang seluk-beluk korupsi dan pemberantasannya. Yang tidak kalah penting, untuk dapat berperan aktif, mahasiswa harus dapat memahami dan menerapkan nilai-nilai anti korupsi dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di sini saya akan menjelaskan korupsi dan perilaku koruptif. Yang pertama itu korupsi. Korupsi berasal dari bahasa Latin corruption atau corruptus, yakni berubah dari kondisi yang adil, benar, dan jujur menjadi kondisi yang sebaliknya. Adapun kata corruption berasal dari kata corrumpere, bahasa Latin yang lebih tua yang berarti busuk, rusak, menggoyahkan, memutar balik, menyogok, otak yang rusak, dipekat atau disuap. Dengan demikian, arti korupsi secara harfiah adalah kebusukan, keburukan, kebejatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian. Korupsi dalam bahasa Arab disebut juga rishiwah, yang artinya dalam Kamus Umum Arab Indonesia sama dengan korupsi. Secara terminologi berarti pemberian yang diberikan seseorang kepada hakim atau lainnya untuk menenangkan perkaranya dengan cara yang tidak dibenarkan atau untuk memperoleh kedudukan. Semua ulama sepakat mengharamkan rishiwah yang terkait dengan pemutusan hukum, bahkan perbuatan ini termasuk dosa besar, sebagaimana yang telah disyaratkan beberapa nash Qur'aniyah dan sunnah nabawiyah, yang antara lain menyatakan mereka ini adalah orang-orang yang suka mendengar berita bohong, banyak memakan yang haram. Quran Surah Al-Maidah ayat 42. Pengertian korupsi menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi adalah tindakan melawan hukum dengan maksud memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korupsi yang berakibat merugikan negara atau perekonomian negara. Bentuk-bentuk korupsi secara gamblang dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, tindak pidana korupsi dijelaskan dalam 13 pasal. Berdasarkan pasal-pasal tersebut, korupsi dirumuskan ke dalam 30 bentuk
atau jenis tindak pidana korupsi, dan dari 30 jenis tindak pidana korupsi, pada dasarnya dikelompokkan dalam 7 kelompok pidana korupsi dan tindak pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi, yakni yang pertama, merugikan keuangan negara. Maksudnya itu, yang pertama itu melawan hukum dan untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dan dapat merugikan keuangan negara. Selanjutnya itu menyalahgunakan kewenangan untuk keuntungan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dan dapat merugikan keuangan negara. Yang kedua, suap menyuap seperti menyuap pegawai negeri, menyuap hakim, atau menyuap advokat, dan lain sebagainya. Yang ketiga, penggelapan dalam jabatan. Pegawai negeri menggelapkan uang atau membiarkan penggelapan atau membantu melakukan perbuatan itu, dan pegawai negeri memasukkan buku untuk pemeriksaan administrasi. Yang keempat, pemerasan. Pegawai negeri menyalahgunakan kekuasaan untuk memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau mengerjakan sesuatu untuk dirinya sendiri. Dan pegawai negeri memeras pegawai negeri yang lainnya. Yang kelima, perbuatan curang. Yang pertama, pemborong atau ahli bangunan berbuat curang. Yang kedua, pengawas proyek membiarkan perbuatan curang dan rekanan TNI atau Polri berbuat curang dan rekan TNI Polri tersebut membiarkan perbuatan curang yang dilakukan oleh rekannya. Dan yang keenam, benturan kepentingan dalam pengadaan. Maksudnya pegawai negeri turut serta dalam pengadaan yang diurusnya. Dan yang ketujuh, gratifikasi. Pegawai negeri yang berhubungan dengan jabatan, kewenangannya menerima gratifikasi dan tidak lapor KPK dalam jangka waktu 30 hari. Nah, yang kedua, perilaku koruptif. Dalam pemahaman sosiologi, perilaku seseorang dapat digolongkan ke dalam 3 hal. Yang pertama, sikap, yang kedua, tindakan, yang ketiga, pengetahuan. Hubungan dengan makna perilaku koruptif adalah segala hal yang berkaitan dengan sikap, tindakan, dan pengetahuan seseorang atau sekelompok orang yang menjebakkan dirinya pada perbuatan korupsi. Banyak sekali perilaku koruptif, namun karena ini terlalu sering dilakukan di masyarakat, maka seakan-akan keadaan ini menjadi hal biasa. Misalnya yang pertama itu pelanggaran lalu lintas. Yang kedua, suap menyuap untuk kelancaran izin, seperti meminta temannya untuk mengambil absen secara tanda tangan. Dan yang ketiga, peraturan yang dibuat-buat. Yang keempat, memberikan tips kepada aparat pelayanan publik. Dan yang kelima, kebiasaan telat atau bolos. Selanjutnya kita akan membahas integritas. Kata integritas berasal dari bahasa Latin integer yang berarti keutuhan, kesehatan, tak tersentuh, dan seluruh. Secara harfiah, integritas dan keteguhan yang tak tergoyahkan dalam menjunjung tinggi nilai luhur dan keyakinan. Definisi lain bisa diartikan suatu konsep yang menunjuk konsistensi antara tindakan dengan nilai dan prinsip. Seorang pribadi yang memiliki integritas dalam dirinya terdapat ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, memiliki sifat yang sehat dan bugar, memiliki kemampuan hidup sosial yang semakin baik, memiliki kekayaan rohani yang semakin mendalam, dan memiliki mental yang kuat dan sehat. Yang kedua, kadar konflik dirinya rendah, ia tidak berperang melawan dirinya sendiri atau pribadinya menyatu. Dengan demikian, dia memiliki lebih banyak energi untuk tujuan produktif. Yang ketiga, memiliki kemampuan dalam menata batin sampai mencapai tahap kebebasan batin dalam arti tidak mudah diombang-ambing oleh gejolak emosi dan perasaan sendiri. Yang keempat, semakin memiliki cinta yang personal atau kedekatan hidup pada Tuhan sehingga mampu menanggung risiko dan konsekuensi dari pilihan hidup religiusnya. Dan yang kelima, seseorang yang tidak mudah bingung tentang mana yang benar atau salah, baik atau buruk, demikian pula persepsinya tentang tingkah laku yang benar tidak mengalami banyak keraguan. Yang keenam, memiliki kemampuan melihat hidup secara jernih, melihat hidup apa adanya dan bukan menurut keinginannya. Seseorang tidak bersikap emosional, melainkan bersikap lebih objektif terhadap hasil pengamatannya. Yang ketujuh, orang ini juga dapat membaktikan tugas, kewajiban, atau panggilan tertentu yang ia pandang penting karena berminat pada pekerjaannya itu. Ia bekerja keras, baginya bekerja memberikan kegembiraan dan kenikmatan. Rasa tanggung jawab atas tugas penting merupakan syarat utama bagi pertumbuhan, aktualisasi diri, serta kebahagiaan baginya. Dan selanjutnya, sejarah korupsi di Indonesia. Korupsi di Indonesia sudah terjadi sejak dulu, sebelum dan sesudah kemerdekaan. Di era Orde Lama, Orde Baru, berlanjut hingga era Reformasi,
Berbagai upaya telah dilakukan untuk memberantas korupsi. Namun, hasilnya masih jauh panggang dari api. Periodisasi korupsi di Indonesia secara umum dapat dibagi menjadi dua, periode pra-kemerdekaan dan pasca kemerdekaan. Yang pertama, pra-kemerdekaan, yaitu masa pemerintahan kerajaan, masa kolonial Belanda, dan masa kemerdekaan, yaitu masa Orde Lama, masa Orde Baru, dan masa Reformasi. Nah, itulah pemahaman materi menurut saya tentang integritas dan anti korupsi. Kalau ada kesalahan, saya mohon maaf. Terima kasih yang sudah menonton.